Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan ayat harian hari ini, Rabu tanggal 8 Juli 2026, yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah situasi kehidupan kita yang semakin bebas melakukan dosa dan beragam kejahatan, sering sekali manusia menormalisasikan dosa, sehingga sebenarnya manusia selalu membutuhkan kebenaran untuk menuntun hidupnya. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang dipenuhi berbagai suara. Setiap orang merasa pendapatnya benar. Media sosial membentuk cara berpikir manusia, dan nilai-nilai dunia terus berubah mengikuti zaman. Apa yang dahulu kita anggap salah, kini menjadi biasa. Dan apa yang dahulu dianggap benar, kini mulai dipertanyakan. Apa yang dapat menjadi dasar yang kokoh ketika dunia terus berubah? Jawabannya bukan terletak pada hikmat manusia, melainkan pada firman Allah. Sebab hanya firman Tuhan yang berasal dari Allah sendiri, sehingga kuasa dan kebenarannya tetap relevan bagi setiap zaman, setiap generasi, dan setiap aspek kehidupan manusia. Jemaat yang terkasih, inilah yang menjadi pergumulan ketika Rasul Paulus menulis surat keduanya kepada Timotius. Surat ini ditulis dari dalam penjara di Roma, menjelang akhir kehidupan Paulus. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini sudah hampir selesai, dan estafet pelayanan akan diteruskan oleh Timotius, seorang gembala muda yang melayani jemaat di Efesus. Timotius menghadapi tantangan yang sangat berat. Munculnya guru-guru palsu, kemerosotan moral manusia, serta orang-orang yang lebih suka mengikuti keinginan mereka daripada menaati kebenaran Allah. Dalam keadaan seperti itu, Paulus tidak menyuruh Timotius mengandalkan kepintaran, pengalaman, atau strategi manusia. Sebaliknya, ia mengarahkan Timotius kembali kepada sumber yang tidak pernah gagal, yaitu kitab suci. Karena itu ia menegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kata diilhamkan Allah berarti kitab suci, artinya Alkitab bukan sekedar kumpulan pemikiran manusia tentang Allah, tetapi firman yang berasal dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, firman memiliki otoritas tertinggi untuk mengajar apa yang benar, menyatakan kesalahan ketika kita menyimpang, memperbaiki kehidupan yang rusak, dan mendidik kita agar terus hidup dalam kebenaran. Tujuan akhirnya bukan sekedar menambah pengetahuan Alkitab, tetapi membentuk kita, manusia kepunyaan Allah ini, menjadi dewasa dan diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jemaat yang terkasih, pada masa kini, banyak orang menjadikan media sosial sebagai sumber nasihat, menjadikan tokoh dunia sebagai panutan, dan menjadikan perasaan sebagai penentu kebenaran. Akibatnya, hidup mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh. Namun Tuhan mengingatkan bahwa hanya firman-Nya yang sanggup membentuk seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada. Baik ketika kita di gereja, di rumah, di tempat kerja, dalam keluarga, ketika mengambil keputusan, ketika menghadapi pencobaan, ketika membesarkan anak, bahkan ketika menghadapi penderitaan. Jemaat yang terkasih, tidak ada satupun aspek kehidupan yang berada di luar jangkauan firman Tuhan. Firman bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk ditaati. Bukan sekedar memberi informasi, tetapi membawa transformasi. Ketika firman menjadi dasar hidup kita, cara berpikir kita diperbaharui, karakter kita dibentuk,
keputusan kita diarahkan, dan hidup kita diperlengkapi untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu, jemaat yang terkasih, marilah kita tidak hanya memiliki Alkitab di tangan atau di rumah, tetapi juga menghidupi firman di dalam hati. Sebab kehidupan yang kuat pada dasarnya dipengaruhi oleh ketaatan kita kepada firman Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.